Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 MTS Ma'arif Ngaban. Kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Yang lalu kita masih membahas bab 2, di mana bab 2 membahas temanya adalah my worship, ibadah kita. Nah, untuk mata pelajaran bagian kebahasaan, ya, kalau tema itu kata-kata yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. What have to do and what will we do. Nah, sekarang melanjutkan itu. Kalau yang lalu itu ada pernyataan, statement, ungkapan, pernyataan, suggestion. Apa itu suggestion? Suggestion itu saran, advice atau nasihat, dan apa itu saran, ya, dorongan. Itu yang lalu. Sekarang kita yang kedua, stating an obligation, use must and have to, yaitu pernyataan keharusan. Dalam bahasa Inggris, kata harus itu adalah must. Ya, di situ ada rumusnya. Kalau kita mau berkata yang ada kata harusnya, seperti saya harus belajar keras, lah itu harus, itu bahasa Inggrisnya must. Atau yang kedua, have to. Have to itu artinya juga harus. Lihat rumus itu, lah susunan kalimatnya obligation itu yang pertama subjek, kemudian baru must disampaikan. I must, contoh itu ya, I must work harder to achieve my goal. Saya harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan. Berikutnya contoh pertanyaan ini, ya. Kalau bentuk pertanyaan kalimatnya, maka dahulukan kata harusnya itu. Haruskah? Nah, begitu dalam bahasa Inggris, must didahulukan. Contoh pertanyaan itu, must you buy a phone every year? Must you buy a phone every year? Haruskah kamu beli ponsel atau HP setiap tahun? Yang kedua, do you have to speak English at work? Apakah kamu harus berbahasa Inggris di tempat pekerjaanmu? Nah, begitu. Jadi yang kedua ini berbicara tentang obligation, keharusan dalam berbuat sesuatu dengan menggunakan kata must, harus, atau kalau bukan must, yang lainnya adalah have to atau has to. Have to itu digunakan kalau subjeknya I, you, jadi I have to, you have to. Tapi kalau subjeknya itu he, dia,
atau she, dia perempuan, maka menggunakan have, has, bukan have lagi tapi has to. He has to, she has to, begitu. Begitu juga misalnya subjeknya they, we, itu ada kaidahnya sendiri. Kalau we have, she has, ya. Kalau nama orang misalnya apa namanya, itu nama Ahmad itu pakai has. Ya begitu juga nama perempuan Fatimah, Khadijah, has to. Anak-anak begitu. Jadi ringkasnya hanya membahas kata obligation, stating obligation. Oleh karena itu maka di sini saya beri tugas, ya, do the following instruction. Kerjakan instruksi di bawah ini menggunakan must. Buatlah kalimat atau percakapan antara A dan B atau siapa dan siapa yang di situ ada kata harus, must atau have atau has to. Yang kedua, buatlah dialog juga tentang suggestion, saran, nasihat, pelajaran yang sebelumnya. Demikian anak, selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.